ini oleh-oleh ini adalah dari pengalaman hidup saya. Yang waktu saya mendapatkan profesor itu, ini adalah pidato kuncinya, ya, yang kami sebut sebagai CTW. Ya, apa itu CTW? Yang pertama itu adalah mulailah sesuatu dengan niat yang baik. Jadi kalau kita mau jadi pengusaha, jangan niatnya itu niat nggak baik. Itu niatnya mau dapat uang, nanti kalau punya uang mau kawin lagi misalnya gitu. Ya, itu udah nggak didoain istri itu. Itu. Jadi ini gagal kiai kalau begini nih. Jadi itu jadi apa? Gagal kiai kalau begini. Ya, jadi itu hal yang penting nomor satu, ya, kita mulailah usaha dengan niat yang baik, ya. Nah, yang kedua ini baca dan namanya tangkap peluang. Jadi lihat peluang, kalau ada gitu tangkap. Nah, pertanyaan kalau nggak ada gimana? Ciptakan peluangnya, ya. Nah, yang ketiga ini yang selalu jadi isu. Uang itu bukan modal utama. Ya, ada yang memang meneruskan seperti Pak JK, tapi saya kan dari nggak ada, ya gitu loh, nggak ada uang gitu loh. Modal saya temen, ya, karena pertemanan, alhamdulillah jaringan itu jadi modal, ya, jadi bikin sesuatu nggak perlu uang karena percaya kan, gitu ya, cetakin dulu lah, nanti gue bayar belakangan, gitu, ya. Nah, jadi yang berikutnya ini yang keempat adalah buy the future with the present value. Belilah masa depan dengan harga sekarang. Jadi kita harus tahu nih apa yang akan terjadi di depan, ya, masa yang akan datang. Belinya sekarang, karena kalau belinya nanti udah kemahalan. Ya, jadi kalau tahu tanah, ya, nanti ada jalan tol dibuka gitu ya, di daerah tertentu pintu tolnya mana. Kalau tahu beli tanah di situ pasti naik harganya nanti. Itu namanya buy the future with the present value. Ya, ini contoh gamblangnya. Tapi kan ada sesuatu yang lebih intangible, ya. Nah, yang berikut, jadikanlah kegagalan sebagai sahabat baik. Ini penting. Jadi orang kita tuh selalu kalau gagal nyerah. Udahlah, gua kesini gagal, ke situ gagal, udahlah, cukup lah. Gitu, bukan rezekinya, gitu. Ya. Jadi jadikanlah gagal itu sebagai sahabat baik. Nah, yang berikut. Ya, ini adalah harus kerja keras, pantang menyerah, detail, tidak kompromi terhadap hasil akhir, disiplin, dan perfeksionis. Nah, yang berikut, ini yang ketujuh, intuisi adalah sesuatu yang rasional. Jadi orang seringkali itu intuisi dianggap irasional. Tidak, intuisi adalah rasional. Karena dia hasil dari pengalaman, apa yang dibaca, ada yang dilihat, ada yang di itu. Jadi dia bisa melihat itu sebagai sesuatu yang rasional. Yang berikut, ambil keputusan, cari solusi, dan bukan masalah. Jadi kita ini selalu kalau ada masalah tuh yang dicari masalahnya. Udah kayak masalah, nggak pernah dicari solusi dan jalan keluar. Ya. Lalu yang berikutnya, pragmatisme dan idealisme bukan minyak dan air. Ini kita seringkali wah harus ideal, harus pragmatis, ini diadu-adukan. Enggak, ya. Kompromi, kita bisa pragmatis tapi juga bisa idealis. Nah, yang terakhir, kalau kita memulai dengan niat baik, carilah hasil akhirnya dengan mencari keberkahan Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.